Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih di rumah harta karun ruang tak terbatas, Luo Feng melihat harta karun itu satu persatu. Selain mata kehidupan dan kematian, ada juga harta karun yang cocok untuk dao kehidupan dan kehancuran, yaitu harta karun rahasia hati abadi yang membutuhkan 43.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Harta karun ini memiliki karakteristik vitalitas yang tidak dapat dihancurkan dan tidak terbatas. Harta karun ini dapat memberkati tubuh fisik dan memadatkan tubuh tempur yang sangat kuat, cocok untuk mempraktikkan dao kehidupan dan kehancuran. Di seluruh rumah harta karun, kedua harta karun ini cocok untuk jalan kehidupan dan kehancuran. Yang ini jauh lebih murah. Luo Feng juga sedikit terharu, tapi masih cukup bagus. Banyak harta karun rahasia di rumah harta karun ruang tak terbatas memiliki kemampuan konseptual. Oleh karena itu, Kaisar King dan yang lainnya menduga bahwa itu pasti harta karun rahasia yang disempurnakan oleh makhluk Hunyuan yang melompat keluar dari kandang mereka. Harta karun dengan lebih dari 100.000 poin hadiah akan membantumu keluar dari kurungan. 2/3 dari harta karun yang membantu melarikan diri dari kurungan itu tidak dapat dibawa keluar dari dunia asal. Luo Feng melihat informasi itu. Khususnya harta karun kuat yang terbuat dari bahan mayat leluhur Hunyuan dan kehidupan Hunyuan kelas dunia tidak dapat dibawa keluar. Dapat dilihat bahwa senior Yuan dan yang lainnya sangat berharap agar para junior dapat keluar dari kurungan itu, pikir Luo Feng. Sekarang saya hanya punya total lebih dari 180.000 poin hadiah. Apa yang harus saya tukarkan? Dan saya tidak yakin apakah saya bisa diberi poin di masa depan atas kemampuan spiritualku. Tetapi selama aku menguasai dao hidup dan mati secara lengkap, seharusnya ada poin hadiahnya. Luo Feng segera membuat keputusan. Pasti sangat sulit untuk menguasai dao hidup dan mati secara lengkap, tetapi itu jauh lebih mudah daripada melompat keluar dari kandang. Menukar dengan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng segera memutuskan. Peringatan penguji bahwa setelah penebusan, penguji dapat menggunakan mata kehidupan dan kematian secara permanen. Namun setelah penguji mati total, mata kehidupan dan kematian akan secara otomatis kembali ke ruang tak terbatas. Sebuah pesan muncul. Mohon konfirmasi apakah masih ingin menebus. Melihat pesan itu, Luo Feng terkejut. Tapi Luo Feng tidak ragu-ragu. Menukar. Pertukaran berhasil. Penguji Luo Feng mengingatkan Anda bahwa ini adalah pertukaran ke-13 mata kehidupan dan kematian. Salah satu dari 12 penukar sebelumnya melompat keluar dari kandang dan menjadi kehidupan Hunyuan tingkat tinggi dan akhirnya tewas dalam pertempuran. Hati Luo Feng tergerak. Apakah saya penebus ke-13 mata kehidupan dan kematian? Scene berganti. Di benua asal kota Huyang, ruangan tenang istana penguasa kota, ruang di menara bintang. Berdengung, Luo Feng duduk bersila dan sebuah gelombang melewati penghalang ruang dan muncul di depannya. Ini adalah mata yang sangat besar, bahkan dalam bentuknya yang sangat kecil telah disempurnakan. Ukurannya masih jauh lebih besar daripada bentuk kehidupan dunia Luo Feng. 90% mata ini berwarna hitam, seperti awan tebal seperti tinta. Hanya bagian tengahnya yang merupakan cahaya kemasan yang menyilaukan. Sumber cahaya kemasan yang menyilaukan ini adalah pola-pola rahasia kemasan yang samar-samar tak terhitung jumlahnya. Setelah pertukaran berhasil, Luo Feng juga menerima informasi terperinci tentang mata kehidupan dan kematian. Menurut informasi terperinci,
bentuk kehidupan Hunyuan kelas dunia, binatang mata kelahiran dan kematian, tampak seperti mata, bahkan ukurannya 1/1000 dari ukuran dunia asal normal. Setelah itu, seluruh tubuhnya disempurnakan menjadi harta karun rahasia. Setelah disempurnakan, Anda hanya membutuhkan kemampuan tingkat kaisar dewa untuk mengendalikannya. Luo Feng segera menyentuh mata besar di depannya dengan sinar kesadaran. Momen kontak ada ledakan. Dalam keadaan linglung, Luo Feng melihat makhluk agung dengan mata besar menghadapi tatapan langsungnya. Dia tampaknya tidak memiliki rahasia lagi dan semuanya terungkap. Kesadaran batin Luo Feng dengan cepat menembus dan menyentuh bagian terdalam mata kehidupan dan kematian. Bagian terdalam dari mata kehidupan dan kematian mengandung pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ada 2 jenis pola rahasia, satu untuk kehidupan dan satu lagi untuk kehancuran. Kedua jenis pola rahasia ini sangat luas, saling terjerat dan bergantung satu sama lain, dan akhirnya menyatu menjadi bentuk mata sumbernya. Meskipun kehidupan dan kehancuran tidak menyatu, kerjasama mereka satu sama lain sangatlah misterius. Harta karun ini sangat cocok untukku. Luo Feng merasa kagum saat melihatnya, meskipun ia sedang berusaha untuk menyatukan keduanya secara menyeluruh. Dilihat dari pola rahasia di dalamnya, mata kehidupan dan kematian berada pada level yang lebih lemah daripada menara bintangku. Luo Feng dapat mengetahuinya sekilas. Perbedaan antara keduanya seperti halnya yang satu adalah bintang dan yang lainnya adalah matahari. Perbedaannya sangat jelas. Namun bahkan sebagai bintang, misterinya masih luas dan mendalam. Ketika kesadaran spiritual sepenuhnya tercetak pada mata sumber batin, seluruh mata kelahiran dan kematian akan sepenuhnya mengenali pemiliknya. Mata kehidupan dan kematian yang besar itu dengan cepat menyusut dan pada saat yang sama terbang ke arah Luo Feng, terbang ke posisi di antara kedua alisnya. Buka matamu dan lihatlah dunia ini. Mata kehidupan dan kematian di antara kedua alis Luo Feng perlahan terbuka. 90% area mata kehidupan dan kematian berwarna hitam dan hanya pupilnya yang berwarna emas terang. Dinding menara bintang tidak memiliki penghalang di bawah kendali Luo Feng, dan Luo Feng dapat melihat dunia luar dalam sekejap. Hal pertama yang dilihatnya adalah kota Huyang. Ada miliaran makhluk di kota Huyang. Luo Feng melirik mereka dan melihat kehidupan mereka sepenuhnya, baik itu tubuh atau jiwa, termasuk struktur kehidupan yang paling dasar. Tidak ada rahasia, hanya binatang sektor pamungkas yang memiliki sedikit rintangan. Morosa. Luo Feng menatap seluruh kota, binatang sektor pamungkas yang sedikit tertutup. Dia tidak bisa memata-matai semua rahasia Morosa. Di bawah pengawasan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng masih melihat alam semesta di tubuh Morosa. Inti dari alam semesta itu adalah dao kehancuran yang lengkap yang sedang beroperasi. Sama seperti inti dari alam semesta asli yang berisi dao kehidupan yang lengkap yang sedang beroperasi. Alam di tubuh Morosa setelah mencapai keadaan puncaknya sebanding dengan alam semesta asli. Yang paling kuat dari Morosa adalah ranah di dalam tubuhnya. Jika dia dapat menggunakan ranah di dalam tubuhnya dengan lebih terampil, kekuatannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Namun, kelemahannya dalam hal penghancuran juga merupakan ranah dalam tubuhnya. Pengoperasian ranah selama menargetkan kelemahannya, aturan pengoperasiannya mudah runtuh. Penghancuran ranah adalah penghancuran total Morosa. Luo Feng masih bingung dengan alam di tubuh Morosa. Namun ia menemukan setidaknya 7 kelemahan dalam bagian pengoperasian yang dimata-matainya. Ia yakin bahwa ia dapat menghancurkan pengoperasian tubuh Morosa dalam sekejap mata dan menghancurkan Morosa. Saya dapat melihat sisi terkuat dari kehidupan dan saya juga dapat melihat kelemahan fatalnya. Luo Feng memandang keluar kota Huyang. Di bawah pengawasan mata kehidupan dan kematian, semua orang kuat di seluruh benua asal tidak bisa lagi bersembunyi. Penguasa alam surga bayangan, Raja Pusin, dan berbagai eksistensi misterius lainnya. Mata kehidupan dan kematian Luo Feng menerobos rintangan formasi dan rintangan ruang rahasia dan melihat orang-orang kuat ini.
satu demi satu makhluk garis keturunan Hunyuan. Luo Feng juga melihat makhluk garis keturunan Hunyuan yang dibudidayakan oleh kedua negara kuno. Meskipun makhluk-makhluk ini umumnya tersembunyi di ruang-ruang independen dan ditutupi oleh formasi, mereka tidak dapat menghindari mata-mata ini. Di seluruh benua asal, ada total 9 jenis makhluk garis keturunan Hunyuan dengan kekuatan tertinggi. Luo Feng melihatnya dengan jelas. Yang terlemah hanya memiliki 3 fase, yang terkuat memiliki 12 fase. Mata kehidupan dan kematian Luo Feng saat ini dapat menerobos banyak formasi dan rintangan ruang, melihat makhluk-makhluk garis keturunan Hunyuan, dan bahkan melihat struktur paling dasar kehidupan mereka. Makhluk garis keturunan Hunyuan ini memiliki kecerdasan yang rendah, dan hal yang paling istimewa dari mereka adalah darah di tubuh mereka. Luo Feng mengintip garis keturunan ini sama sekali tidak teralang, apalagi vitalitas yang kuat dan titik-titik lemah kancuran. Seluruh kehidupan di dalam dan di luar semuanya terlihat. Saya tidak perlu mengumpulkan materi makhluk garis keturunan ini untuk memahami bentuk kehidupan mereka. Bahkan substansi mereka saya mengerti dan dapat mengubahnya, seru Luo Feng. Sebelumnya, dia mengumpulkan 3 jenis bahan biologis garis keturunan Hunyuan utama. Namun, sekarang tidak perlu lagi mengumpulkannya. Selama dia melihatnya di benua asal dengan mata kehidupan dan kematian, itu seperti memegangnya di tangannya dan memeriksanya dengan seksama. Tidak ada bedanya. 3 ras alien, leluhur 2 negara, dan leluhur wilayah kutub timur. Luo Feng juga melihat mereka dan sedikit mengernyit, tapi terlalu kabur untuk melihat mereka. Makhluk-makhluk tingkat kaisar dewa ini jauh lebih tinggi alamnya daripada makhluk-makhluk dari garis keturunan Hunyuan. Kehidupan mereka lebih misterius, dan ada berbagai macam metode rahasia untuk melindungi mereka. Luo Feng bahkan tidak bisa melihat hakikat kehidupan mereka. Bahkan jika aku melihat kelemahannya, itu tidak akan mengancam mereka. Luo Feng mengetahuinya setelah melihatnya, karena avatar leluhur Yan Feng, leluhur Guntur, dan leluhur wilayah kutub timur terlalu kuat. Luo Feng terus mengamati tempat lain, menyaksikan pengoperasian benua asal, menyaksikan operasi lautan semesta, menyaksikan alam semesta asli, dan 3000 dimensi. Setiap alam semesta asli tampaknya diawasi dari dekat. Luo Feng mengedipkan mata di tengah alisnya dan melihat dengan jelas inti benua asal, aturan tertinggi yang dibentuk oleh 9 dao asal. Dengan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng dapat melihat aturan tertinggi secara lengkap. Ini adalah aturan tertinggi. Luo Feng terus mengamati. Untuk memahami aturan tertinggi, pertama-tama saya harus memahami 9 asal mula dao agung ini, lalu memahami bagaimana 9 asal mula dao agung ini bekerja sama dengan sempurna, dan akhirnya membentuk aturan tertinggi. Begitu saya memahami aturan tertinggi, saya secara alami akan melompat keluar dari kandang dan bahkan memiliki harapan untuk menciptakan dunia asal baru. Luo Feng membuat beberapa tebakan. Pengamatan adalah langkah yang paling penting. Luo Feng kini memahami pentingnya mata kehidupan dan kematian. Luo Feng berkedip lagi, dan mata kehidupan dan kematian telah menembus dinding membran dunia asal dan melihat kekuatan Hunyuan yang luas dan tak berujung di dunia luar. Meskipun setelah kematian, mata kehidupan dan kematian akan kembali ke ruang tak terbatas, namun ini masih merupakan peluang besar. Luo Feng memahami bahwa dalam hal misteri, mata kehidupan dan kematian tidak sedalam menara bintang, namun dalam hal latihan tambahan, mata kehidupan dan kematian jauh lebih baik. Meskipun begitu, 12 penukar sebelumnya yang masing-masing dapat disebut jenius tak tertandingi, tetap saja hanya satu yang dapat melompat keluar dari kandang, dan bahkan orang yang melompat keluar dari kandang itu tewas dalam pertempuran. Luo Feng juga mengerti bahwa jalannya sulit. Di ruang tak terbatas, aku telah melihat lusinan harta karun yang berperingkat lebih tinggi dari mata kehidupan dan kematian. Adapun harta karun yang nilainya lebih tinggi, aku belum memenuhi syarat untuk melihatnya untuk saat ini. Mungkin
ada banyak penukar harta karun itu dalam sejarah. Semuanya sangat berbakat. Tetapi, berapa banyak dari mereka yang dapat berhasil melompat keluar dari kandang? Luo Feng duduk bersila di menara bintang dengan mata kehidupan dan kematian di antara kedua alisnya terbuka, menatap benua asal dan bahkan menatap aliran udara Hunyuan yang tak berujung di luar benua asal. Dengan sekali pandang, aku dapat melihat seluruh dunia asal dan bahkan melihat bagian luar dunia asal. Apakah ini kemampuan pengamatan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi? Pikir Luo Feng. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas. Meskipun mata kehidupan dan kematian dibuat dari mayat makhluk Hunyuan kelas dunia yang lengkap, yaitu binatang mata kehidupan dan kematian, bagaimanapun juga itu digunakan oleh dirinya sendiri. Kemampuan pengamatannya seharusnya jauh dari tingkat makhluk Hunyuan kelas dunia. Biarkan aku, makhluk hidup dalam sangkar, memiliki kemampuan pengamatan seperti makhluk hidup Hunyuan tingkat tinggi yang melompat keluar dari sangkar. Mata kehidupan dan kematian ini sudah menjadi harta yang tak ternilai. Luo Feng tidak lagi melihat ke dunia luar, tetapi melihat ke sisinya. Mata kehidupan dan kematian di alis Luo Feng pertama kali mengamati pola rahasia mendalam menara bintang. Ledakan. Sebagai Raja Dewa Alam kedua dengan kehendak spiritual tingkat Kaisar Dewa, Luo Feng awalnya mengamati pola rahasia yang dalam dari menara bintang, dan pola rahasia yang diamati oleh mata kehidupan dan kematian pada saat ini sangat berbeda. Ini, Luo Feng sedikit terkejut saat melihat mata kehidupan dan kematian. Pola rahasia mendalam menara bintang dalam perspektifnya ada di berbagai tingkat waktu dan ruang pada saat yang sama, seperti bangunan waktu dan ruang yang megah. Waktu di lapisan terdalam bangunan ini tetap, sisik berwarna merah darah selalu berada pada titik waktu yang tetap. Waktu terkunci, abadi dan tidak berubah. Tidak peduli berapa lama dunia luar telah berlalu, sisik berwarna merah darah masih sama seperti awalnya. Ini sangat cantik. Luo Feng terus memperhatikan. Sisik berwarna merah darah dengan 12 warna di tepinya bersifat abadi. Waktu dan ruang runtuh menjadi satu titik tetap di atasnya. Dari titik inti keluar, ruang tersebut berkembang secara bertahap. Saat ruang terbentang dan terbentuk, waktu mulai mengalir perlahan. Pola-pola rahasia ini beroperasi dan ada di setiap alur waktu yang terus mengalir. Untuk melihat ruang yang berbeda, umumnya perlu mencapai tingkat dao asal ruang yang sangat tinggi. Untuk melihat garis waktu yang berbeda, diperlukan juga mencapai level dao waktu yang sangat tinggi. Namun, dengan mata kehidupan dan kematian, Luo Feng dapat dengan mudah melihat semua ini, dan bahkan beberapa informasi yang sangat rahasia pun tetap tidak dapat luput dari pengintaian. Pada tahun-tahun sebelumnya, aku menyadari 9 jenis trik fusi 8 cabang. Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Sekarang, tampaknya penglihatanku terlalu dangkal. Trik-trikku juga memiliki terlalu banyak kelemahan. Luo Feng membalik tangannya dan memakan kristal Hunyuan seakan sedang memakan permen. Kemudian fokus meneliti pola rahasia mendalam di menara bintang. Aku perlu mengatur ulang sistem pengetahuan yang telah kukumpulkan di 3 jalur dao kehidupan, kehancuran, serta kelahiran dan kematian. Gumam Luo Feng. Dia mulai belajar. Mata kelahiran dan kematian hanya membantu Luo Feng, memungkinkan dia melihat beberapa informasi yang dapat dengan mudah dilihat oleh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Tetapi bagaimana cara menganalisis dan mempelajari informasi ini membutuhkan pemahaman. Scene berganti di ruang kuno tempat para leluhur tinggal dalam pengasingan di tanah suci negara Guntur kuno di Gunung Guntur. Saya telah memperoleh total 6 sisa kehidupan istimewa dari lapisan terdalam alam mimpi dan lapisan terdalam alam pilar surgawi. Saya menjualnya satu persatu selama bertahun-tahun, dan sekarang hanya tersisa 1, kata leluhur Guntur sambil melihat tulang jari emas di depannya. Pada setiap era benua asal, aku melatih raja untuk membantuku mengumpulkan harta karun. Segala jenis harta karun langka, segala jenis harta karun rahasia, itu juga membantuku mencapai kondisi sempurna Kaisar Dewa.
Tatapan leluhur Guntur dingin. Aku telah mengamati para tahanan kehidupan Hunyuan tingkat tinggi. Berkali-kali aku bahkan telah menguraikan mayat mereka. Aku telah bertukar informasi dengan orang-orang kuat dari banyak dunia. Tetapi bagaimana cara mencapai pencerahan tertinggi? Saya masih belum tahu. Leluhur Guntur menatap tulang jari emas di depannya. Ini adalah puing-puing kehidupan istimewa terakhir yang paling penting baginya. Dia menatap tulang jari emas itu dan kesadaran spiritualnya pun terpancar. Dia bisa melihat pola rahasia Guntur yang terkandung di tulang jari emas itu dan samar-samar bisa melihat raksasa yang menjulang tinggi. Senior Yuan pernah mengatakan kepadaku bahwa peluang terobosanku terletak pada tulang jari ini. Selama aku memahami dasar-dasarnya, aku dapat mencapai pencerahan tertinggi. Leluhur Guntur cukup frustasi. Dasar. Leluhur Guntur merasakan kesakitan. Itu tepat di depanku, tetapi aku telah mempelajarinya selama beberapa era dan aku masih bingung. Faktanya, Leluhur Guntur telah menemukan bahwa pemahamannya lemah dan dia juga menghabiskan waktu puluhan kali lebih banyak daripada leluhur Yan Feng untuk mencapai keadaan tertinggi. Dia bahkan tidak pernah bisa memahami jalan menuju alam Kaisar Dewa. Jadi dia melepaskan garis keturunan yang tercerahkan dan beralih ke garis keturunan Hunyuan. Memang jauh lebih mudah untuk mempelajari garis keturunan Hunyuan. Dengan waktu dan sumber daya ditambah beberapa peluang, dia dapat mencapai posisinya saat ini. Dengan tingkat Kaisar Dewa, makhluk yang paling menakutkan pun dapat menghancurkanku dengan satu telapak tangan. Leluhur Guntur tahu betul perbedaannya. Kaisar Dewa sempurna yang merupakan level semi Hunyuan memang masih ada celah besar di antara mereka. Leluhur Guntur menatap barisan di depannya, menenangkan diri dan terus mempelajarinya dengan seksama. Scene berganti di Gunung Guntur. Dua raja sedang bertemu. Iblis Putih, kau sangat berani. Lelaki yang tampak suci dengan sisik biru dan putih di sekujur tubuhnya dan 3 ekor bersisik itu memandang lelaki tua berkulit putih di sampingnya dengan ketidakpuasan. Selain beberapa negara marginal kecil, kau benar-benar mengirim orang-orangmu ke suku-suku di beberapa daerah terpencil di negara kuno ini. Tuan Landuo, apakah Anda dapat menemukan ini? Raja Iblis Putih tersenyum. Orang-orang yang saya kirim sangat berhati-hati. Mereka tersebar di berbagai negara bagian kekacauan di kerajaan kuno Guntur. Dan hanya ada sedikit pergerakan. Raja-raja lain tidak menyadarinya. Tetapi Anda menyadarinya. Tuan Landuo mengerutkan kening. Cukup dengan menyerang beberapa negara pinggiran. Bagaimana kita bisa menyerang bagian dalam negara kuno kita? Lagi pula di masa depan, seluruh benua asal akan hancur. Dan hampir semua makhluk di kerajaan kuno Guntur akan mati. Kalau begitu, apa bedanya jika aku menangkap beberapa makhluk di beberapa tempat liar di kerajaan kuno Guntur kita? Raja Iblis Putih berkata dengan acuh-acuh. Landuo, kamu juga tahu bahwa kerajaan galaksi menempati wilayah yang luas. Wilayah yang cocok untuk kita rampas semakin sedikit. Dan kamu juga mengirim orang-orangmu untuk menjarah. Setelah memikirkannya, aku hanya bisa memikirkan urusan internal negara kuno kita. Ayo kita lakukan. Paimo terkekeh. Negara kuno kita cukup luas. Selama tidak menimbulkan kegaduhan besar, tidak ada yang akan peduli. Tuan Landuo memandang rekannya. Dia cukup serakah. Kita juga bisa melakukannya bersama-sama, kata Paimo tersenyum. Jangan berisik, Tuan Landuo berkata. Jangan serang kota besar manapun. Mengenai wilayah hutan belantara, kita akan membagi satu titik. Masing-masing menempati setengah dari negara kekacauan. Jumlah total makhluk yang dirampok tidak boleh lebih dari 10 di wilayah hutan belantara. Cukup 1%. Kamu masih cukup kejam. Apa yang aku rampas jauh lebih sedikit dari 1/10-nya. Raja Iblis Putih tertawa. Kedua raja dari kerajaan kuno Guntur, Raja Landuo dan Raja Iblis Putih, meskipun mereka mengirim orang-orang mereka untuk menjarah,
mereka selalu sangat berhati-hati. Selain itu, berbagai bagian benua asal sudah dalam kekacauan. Dalam waktu singkat, bahkan orang-orang di dalam kerajaan kuno Guntur tidak menyadari masalah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu berjalan lambat, khususnya penjarahan di seluruh kerajaan kuno Guntur akhirnya menyebabkan banyak reaksi berantai. Lagi pula, di antara suku-suku di daerah hutan belantara, ada juga kelompok etnis yang berburu di luar, dan ada juga kelompok etnis yang telah menetap di kota-kota besar. Oleh karena itu, seluruh suku dijarah, yang masih menyebabkan banyak orang yang selamat mengejar mereka. Pengejaran menjadi semakin keras, dan keluarga kerajaan dan raja-raja dewa mulai terlibat. Di kerajaan galaksi, di ibu kotanya, berani sekali. Kaisar Guizhou sangat marah saat melihat informasi di tangannya. Dia melihat ke sisi Dewa Raja Wuxin. Wuxin, apakah kamu yakin informasi yang kamu kumpulkan itu benar? Kau tahu kemampuanku untuk melarikan diri. Dewa Raja Wuxin mencibir. Kerajaan Guntur kuno sudah mulai membuat keributan. Awalnya, keluarga kerajaan dan Raja Dewa Kerajaan Guntur kuno mulai marah dan mengejar masalah ini. Tetapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Saya juga sangat penasaran siapa yang berani seperti itu. Perampokan seperti itu akan menyinggung kerajaan Guntur kuno di satu sisi dan menyinggung kerajaan galaksi di sisi lain. Karena penasaran, aku memeriksa dengan seksama. Hahaha, ternyata mereka adalah pencuri internal dari kerajaan Guntur kuno. Dewa Raja Wuxin menggelengkan kepalanya. Dewa abadi yang bertanggung jawab atas penjarahan itu, aku melacak mereka dan menemukan bahwa mereka berhubungan dengan Tuan Iblis Putih dan Tuan Landuo. Keduanya memiliki hubungan. Anak buah raja ini tidak hanya menjarah kerajaan Guntur kuno, tetapi juga menjarah beberapa negara kecil di pinggiran. Mereka telah menjarah selama sekitar 70 tahun, kata Kaisar Wuxin. Itu berlangsung selama 70 tahun. Kaisar Guizhou sangat marah. Penjarahan itu terjadi dalam skala yang begitu besar dan panjang, dan raja negeriku sama sekali tidak menganggapnya serius. Aku akan melaporkannya kepada raja negeri ini sekarang juga. Kaisar Guizhou segera berdiri dan pergi. Raja Dewa Wuxin menyaksikan adegan ini, dan dia sangat marah selama penyelidikan, tetapi dia tidak mampu menyinggung para raja kerajaan kuno Guntur. Aku tidak tahu bagaimana penguasa galaksi akan menangani masalah ini, pikir Raja Wuxin. Kaisar Guizhou memiliki status tinggi di negara Dewa Galaksi. Dia segera menemui Morosa dan melaporkan masalah tersebut. Di dalam istana, apa? Morosa terkejut dan geram saat mendengar berita itu. Dasar Raja Iblis Putih dan Raja Landuo. Mereka melakukan ini tanpa mempertimbangkan tuanku sama sekali. Tuan, Tuan. Morosa segera mengirim pesan telepati kepada Luo Feng. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.